Selamat datang di channel Wetan Narotama. Sebelumnya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Made Wetan Sajana Narotama, asal dari Jembrana, Bali. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam penokohan. Baik, di dalam macam-macam penokohan ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama saya jelaskan adalah tokoh utama dan tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Sementara itu, tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya sedikit, memiliki peran yang tidak terlalu penting atau peran sampingan ya, dan kemunculannya hanya ada jika terdapat kaitan dengan tokoh utama baik secara langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi tidak seperti tokoh utama yang sering sekali dimunculkan atau lakon disebutnya pemeran utama. Yang kedua, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat baik dalam sebuah cerita. Tokoh protagonis selalu dilawankan dengan tokoh antagonis. Ada baik, pasti ada jahat. Seperti itu ya. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang identik dengan sifat yang jahat. Sedangkan tokoh protagonis ini kebalikannya ya. Dan antagonis selalu memiliki sifat oposisi. Mereka seringkali berkonflik baik secara fisik maupun secara psikis dan batin. Seperti itu. Baik, lanjut. Nomor 3 yaitu tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki sifat yang datar dan cenderung monoton. Dengan kata lain, tokoh sederhana hanya menampilkan satu watak tertentu, mudah dikenal dan dipahami karakternya. Berlawanan dengan tokoh sederhana, tokoh bulat atau sering pula dikenal dengan tokoh kompleks adalah tokoh yang memiliki lebih dari satu sifat. Tokoh bulat memiliki watak dan jati diri yang bermacam-macam, bahkan sifatnya ini seringkali bertentangan dan sulit diduga. Dan yang keempat, tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis atau tokoh tidak berkembang adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang ada. Tokoh ini memiliki sifat dan watak yang relatif tetap, tidak memiliki perkembangan dari awal hingga akhir cerita. Berlawanan dengan itu, tokoh berkembang merupakan tokoh yang mengalami perubahan dan berkembang watak seiring dengan perkembangan prestisi dan plot cerita. Misalnya dari dia jahat, kemudian sadar menjadi baik. Seperti itu misalnya ya. Sikap dan watak dari tokoh berkembang mengalami perkembangan di awal, tengah, hingga akhir cerita. Gitu. Baik, yang terakhir adalah tokoh tipikal dan tokoh netral. Pembagian penokohan yang terakhir adalah tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan watak individualnya. Penokohan tokoh tipikal seringkali hanya ditonjolkan sebagai bagian dari suatu pekerjaan atau suatu lembaga. Sementara tokoh netral adalah tokoh yang sifat individualnya ditunjukkan untuk mendukung berjalannya sebuah cerita. Seperti itu ya. Jadi itu macam-macam penokohan yang saya jelaskan, terdapat 5 macam ya. Seperti itu. Nah, pesan saya kepada semuanya, baik yang menonton channel ini, tetaplah belajar selama masih berada di dunia ini ya. Intinya kita harus belajar. Seperti itu maksudnya ya. Jadi tetap belajar selama kita masih berada di dunia ini. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan saya. Jika
video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan kepada teman-teman kalian. Dan tak kalah pentingnya, subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.